Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nafisatu Umar dari The Bimantara Hapakura Jatim SMA Bina Muda Cicalengka. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah dongeng Nusantara yang berjudul Si Miskin dan Saudagar Kaya yang akan dibawakan oleh Rahma, Dewi, Fahri, dan Meimei. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari 3 orang. Mereka hidup dengan penuh kesusahan dan kesengsaraan. Ayah, aku sangat ingin makan makanan yang enak, ucap sang anak. Sudah nak, makan saja makanan yang ada, tidak usah banyak meminta, ucap sang ibu kepada putri sematawayangnya tersebut. Nak, kami ini dari keluarga yang sangat miskin. Ayah tidak mampu memberikanmu makanan yang enak, jawab sang ayah. Tapi aku sangat ingin makan makanan yang enak. Bahkan jika tidak bisa memakannya, menciumnya saja sudah cukup, ucap sang anak yang sangat menginginkan makanan yang enak. Lalu keluarga miskin tersebut memutuskan untuk membangun sebuah gubuk di samping rumah orang kaya. Mereka berpikir bahwasanya orang kaya selalu memakan makanan yang enak setiap hari. Setelah gubuk selesai dibangun, keluarga miskin tersebut selalu menyiapkan nasi. Mereka memakan nasi tersebut sambil mencium aroma dari rumah orang kaya. Hingga pada akhirnya, orang kaya mengetahui bahwa keluarga orang miskin selalu diam-diam mencium aroma dari rumahnya. Tuan, ada yang diam-diam mencium aroma dari rumah Anda, ucap sang pembantu dari orang kaya yang diam-diam mendengar perbincangan dari keluarga orang miskin ketika sedang makan. Siapa yang berani-berani mencium aroma dari rumahku? Bawa aku ke tempat orang itu, jawab orang kaya dengan penuh emosi. Lalu mereka pergi ke rumah orang miskin untuk memberi pelajaran. Hei pria lancang, kau telah mencium makananku setiap hari dan kau harus membayarnya untuk hal itu, ucap orang kaya dengan penuh emosi. Tolong tuan, saya tidak punya uangnya, saya hanya mencium makanan tuan. Kasihanilah saya, jawab miskin seraya membangun. Enak saja, kau telah mencium makananku selama bertahun-tahun dan aku akan menuntutnya untuk hal itu, jawab pria kaya saya dengan tegas. Pria kaya membawa orang miskin untuk bertemu dengan hakim. Setelah bertemu dengan hakim, orang kaya menceritakan tentang kasus yang telah terjadi. Tuan muda, karena kau telah mencium makanan orang kaya selama bertahun-tahun dan tak pernah membayarnya, karena itu saya memutuskan tuan muda untuk membayar denda kepada tuan kaya. Orang kaya membawa pria miskin untuk bertemu dengan hakim. Setelah bertemu dengan hakim, orang kaya menceritakan tentang kasus yang menimpanya. Tuan muda, kau telah mencium makanan orang kaya selama bertahun-tahun dan tak pernah membayarnya. Karena itu, saya memutuskan tuan muda untuk membayar denda kepada orang kaya sebanyak 3 real. Jawab putusan hakim kepada orang miskin. Tolong tuan, saya tidak punya uang sebanyak itu, ucap pria miskin kepada hakim seraya memohon. Orang miskin tidak punya uang untuk membayar orang kaya tersebut. Berita tersebut sampai ke telinga sang raja. Lalu, raja pun memanggil mereka berdua untuk mendengar kasusnya dan dengan tujuan diberikan jalan tengah. Orang kaya itu menceritakan kasusnya kepada raja. Namun, dia mengarang cerita mengenai tanya. Hei, kau tadi meminta ganti rugi kepada aku yang sebesar 3 real. Mengapa sekarang kau menambahnya menjadi 5 real? Protes orang miskin. Orang kaya itu sangat rakus. Hingga akhirnya, hei pelayan, mari. Pergi dan bawa uang untuk orang kaya itu. Minta raja kepada pelayannya. Tuan kaya, Anda harus mengumpulkan uangnya. Memastikan semua jumlahnya sudah sesuai. Jika telah sesuai, Anda bisa pulang ke rumahmu. Minta raja kepada orang kaya. Setelah orang kaya itu selesai berkata,
Lalu pelayan mengambil kembali uangnya saya. Mengapa Anda mengambil kembali uangnya lagi, Yang Mulia? Kau sudah menghitung uangnya, dan kau juga sudah mendengarkan suara itu. Aku hanya memberikan suara uang, tetapi tidak dengan uangnya. Sama seperti kasus pria malang itu. Dia hanya mencium bau makanannya, tetapi tidak memakan makanannya. Apakah dengan ini kamu senang, Tuan Kaya? Lah, santai. Jawab orang kaget. Tuanda, kau seharusnya tidak mencium bau makanan orang kaya. Mulailah berbisnis, bekerja untuk tanah dari kehidupan. Baik, yang mulia, saya akan bekerja sebagai itu saja. Jawab sang mereka. Keduanya mendengarkan nasihat dan bertuah bijak dari sang raja. Setelah mendengarkan bertuah bijak dari sang raja, orang miskin itu berubah menjadi orang yang berwadah, berkebun, dan bekerja keras, sehingga ia menjadi orang sangat kaya. Dan orang kaya itu berubah menjadi orang dan kaya juga. Mereka hidup bersama bahagia selama. Alangkah baiknya kita tetaplah berendah hati, tidak sombong meskipun harta kita melimpah. Terlukalah dengan kebesaran hati, lalu berbahagialah dengan kerendahan hati. Itulah penampilan Dongeng Nusantara dari The Bimantara Hapakura Zati, SMA Bina Muda Cicalengka. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.